Halo, Pak Ivan Chen, terima kasih Anda sudah menyediakan waktu dan juga terima kasih saya sudah dikirimin buku keren ini. Waduh, Lokapala Codex. Ada mandalanya, tengahnya ada Nah, tengahnya ini ada Borobudurnya. Maka hari ini kita mau bicara tentang Borobudur karena Anda di sini dengan sangat bagus mengupas tentang latar belakang Lokak Paladex ini dengan titik berat Borobudur. Banyak sekali yang Anda ceritakan yang menurut saya bagus sekali untuk kita ketahui. Tolong Anda sekarang waktu saya serahkan Anda untuk bicara tentang Borobudur sesuai atau tidak sesuai yang tertera di dalam buku keren ini. Silakan Pak Ivan Chen. Iya, Silakan. terima kasih Pak. Wah, Mungkin eh, nanti saya akan cerita dulu ya Pak ya. Jadi silakan. latar belakang kenapa kemarin kita bikin Lokapala Codex ini adalah kumpulan dari riset-riset kita terkait kepemimpinan Nusantara Pak. Karena yang jadi kegundahan kita kan katanya Indonesia negara besar gitu ya. Dan kita tahun kemarin kita memimpin presidensi G20. Kemudian RCEP juga tahun ini kita ketua ASEAN. Tapi di mana sih akar-akar kepemimpinan itu mulai muncul? Nah, itu dijawab di Lokapala Codex, Pak. Jadi kayak Lokapala Codex ini merupakan eh, kumpulan summary sebenarnya, Kak. Summary dari riset-riset yang kita kumpulkan ya dari berbagai eh, manuskrip maupun inscription dari seluruh Asia Pasifik. Jadi ada naskah dari Jepang juga, ada dari Cina juga yang kemarin diteliti oleh tim riset kami. Terus juga ada inscription atau prasasti sampai ke prasasti Nalanda sampai India ya. Ada Thailand, ada Kamboja, Filipina dan sebagainya. Dan di sini kita temukan bahwa selama ini tuh kita terlalu mengkotak-kotakkan sejarah kita. Jadi kayak istilahnya, oh ini Majapahit, oh ini Sriwijaya, oh ini Singasari. Nah setelah kita teliti lebih dalam lagi, ternyata semuanya itu nyambung. Iya kan, dari Sriwijaya, dari Syalandra, hingga sampai bahkan sampai ke Singasari dan Majapahit, sampai ke Indonesia modern itu masih nyambung. Ada ada garis atau ada benang merah yang mungkin tidak kasat, yang mungkin tidak tampak di mata orang di kebanyakan, tapi kita akhirnya menemukan eh, benang merahnya itu, yaitu di nilai kepemimpinan yang terus-menerus eh, disambungkan gitu gitu. Contohnya contohnya selama ini kenapa sih kita tidak bisa melihat hubungan antara Majapahit dan Borobudur? Ah, Kan beda zaman ya, ya. ya kan? Eh, karena eh, titik titik sambungnya di Singasari itu kita kabur karena arca dari raja terakhir Singasari, Sri Kertanegara, itu dikasih nama oleh sejarawan kita Joko Dolok. Joko Dolok itu istilah bahasa Jawa yang baru ada di abad ke-18 atau ke-19. Padahal Sri Kertanegara itu abadnya abad 13, belum ada bahasa Jawa. Nah, ini yang membuat kita jadi kabur. Nah, ketika kita melihat ke Arca Kertanegara yang ada di Taman Apsari di Surabaya, kita lihat bahwa lah bentuknya kok eh, Buddha Aksobya dengan mudranya Bumi Spar Samudra itu salah satu perwujudan lima Dhyani Buddha di Borobudur. Jadi kita sudah paham kalau oh ternyata Sri Kertanegara ini juga Vajrayana. Lalu waktu sampai ke Majapahit, putrinya kan menikah dengan eh, cucu Raja Sunda, Raden Wijaya ya. Hmm. Dahsyati Rajapatni ini mempunyai tiga murid kan, Mpu Maeda, Mpu Tantular, dan Mpu Prapanca. Dan Mpu Tantular kita tahu menulis tentang Sutasoma dan di dalamnya kitalah Indonesia ini mengambil Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Jadi ini konsep-konsep ini ternyata ternyata turun sampai ke sana dan di Desa Warnana atau di negara Kertagama sendiri UPU 77 disebut desa-desa beraliran Bajrayana yang waktu dibebaskan Simaya misalnya. Nah itu eh,
salah satu nama keluar Budur, Pak. Hmm. Itu desa di Borobudur. Jadi maksudnya di zaman Majapahit pun ternyata Borobudur masih aktif. Jadi lepas Bisa Anda terjemahkan arti budur itu apa sebetulnya? Jadi ini ada banyak teori karena uh, Budur itu memang nama nama apa nama salah satu desa di sekitar Borobudur ya Pak ya. Ada yang bilang Boro tuh dari biara atau gimana, tapi juga ada yang ngambil dari salah satu prasasti Sambara Budara kayak gitu. Jadi kayak ada banyak maknanya. Tapi yang jelas apapun namanya Borobudur itu berasal eh, ada kemungkinan tuh meluruh ya karena zaman dulu nggak ada O kan Pak. Zaman dulu kan A Ya, semua. ya, 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 ya. Bahasanya masih bahasa bahasa lama, pakai A semua, belum ada O-nya. Berarti ada kemungkinan ini meluruh. Tapi makna dari Borobudur itu yang jadi penting karena Borobudur itu kenapa di covernya kita bilang jadi Borobudur itu hanya salah satu seperti puncak Merunya dari sejarah kepemimpinan kita di maritim hingga ke terbentuknya Indonesia modern. Ada kok punya menyebutnya maritim. Iya, karena relief yang paling prominent di Borobudur itu adalah relief yang mengenai kapal dan selama ini Hmm. pula eh, banyak yang salah menyebut yaitu disebut kapal Borobudur, ada yang menyebut kapal apa tuh padahal tuh kapal itu kapal Sriwijaya. Oh, Karena Borobudur sendiri kan dibangun dari dinasti ada yang berhubungan dengan dinasti Syailendra, sangat kental gitu. tapi kenapa Dinasti kok Salendra Hmm. kalau tidak salah kan pusatnya di Sumatera. Tapi kenapa mereka bangunnya kok di Jawa, kok nggak di Jambi gitu bangun. Ya, misalnya. Nah, ini juga jadi studi yang cukup menarik, Pak, karena dari kita kan selalu di kota-kota ini pusatnya di mana sih gitu. Sama kayak waktu zaman Majapahit juga ternyata pernah berpindah 2 kali kan. Di Hutan Trik, kemudian ke Trawulan, ya kan, terus kemudian pindah lagi, sempat pindah di Daha juga. Nah, ini juga menurut kami juga sama dan karena sebenarnya terah di dulu Syailendra slash Medang ya Pak ya. Jadi kayak kita lihat dinasti Syailendra atau Sriwijaya itu sendiri, akarnya tuh paling tidak dari tiga budaya yang cukup diverse. Maksudnya kayak ada dari terah Sumatera, ada dari terah Borneo, apa Varuna Dwipa, terus ada dari terah Jawa juga Medang. Karena masih ada hubungan eh, dengan kalau kita sebutnya Kalingga ya, Ratu Sima itu masih ada juga. Jadi zaman dulu tuh kita sudah apa ya, sudah multi ini apa namanya kayak eh, apa ya, udah diverse istilahnya kalau kita sebut diverse karena contohnya kayak eh, biksu yang menerjemahkan kitab Buddha ke bahasa Cina pertama kali misalnya itu dibantu oleh biksu dari Jawa tapi di bawah pemerintahan Raja Hindu gitu. Jadi itu cukup diverse. Terus Nah, kayak ya Pramodawardhani makanya sendiri, anu uh, pertanyaan saya belum Anda jawab. Kenapa kok nah, bangunnya Borobudur itu kalau dilihat dari skalanya kan volumenya kan ya, itu yang paling besar kan. Kenapa ya, bangunnya tidak di anu Sumatera, tempat anu yang kita ya. anggap sebagai ibu kota anu lah ibu negerinya Ibu Sriwijaya negerinya, gitu. oke. Jadi waktu itu memang ada perpindahan politik ya Pak ya. Kemungkinan besar karena ada perkawinan antara dinasti Syailendra dan Medang. Kalau kita lihat kan Hmm. Pramodawardhani sendiri itu percampuran antara dua bangsa. Dan kalau kita lihat ada jejak-jejak juga di Sumatera ya, jadi nggak cuma di Jambi aja, tapi ada di Bukit Seguntang dan sebagainya. Sepertinya memang tempatnya nggak cukup. Jadi untuk misal ada berbagai, mungkin kalau dari catatan I Ching itu ada ribuan biksu dari penjuru dunia yang belajar di Sriwijaya, mungkin tempatnya nggak cukup lagi Pak. Jadi mereka membutuhkan lokasi yang lebih luas, ya kan, dan lebih mudah dijangkau karena bisa dijangkau dari Laut Selatan maupun Laut Utara gitu. Dan waktu itu mungkin cukup strategis karena Borobudur sendiri
Kalau kita lihat kayak di tengah-tengah Iya. Pulau Jawa ya. Hmm. Dan ada 4 bukit lah kita bisa bilang empat gunung. Dan ada tadi sebut Swarnadepa itu di Borneo. Swarna Dwipa itu Sumatera, kalau Borneo itu Varuna Dwipa, Pak. Apa Jadi Varuna? Varuna yang Varuna Varuna, laut berarti ya. betul, betul. Varuna Oh. jadi Baruna, terus ejaan waktu itu Portugis jadi Nah, Borneo. kalau itu Varuna Dwipa pusatnya di mana? Buk, eh, jadi tadi saya belum sempat nyebut ya Pak ya, kalau zaman dulu kan kita thalassokrasi namanya. Di buku ini kan disebut thalassokrasi Mandala atau kita sebutnya Mandala Polity. Nah, pusat dari Mandala Polity sendiri itu selalu bergeser. Jadi kalau kalau misalnya di zaman Kudungga mungkin di Kalimantan sebelah barat misalnya itu bisa saja bergeser karena eh, puncak-puncak. Jadi di sejarah kita eh, tidak ada batas-batas negara wilayah yang eksak. Yang ada itu adalah lingkaran Mandala Polity, yaitu Hmm. influence. Nah, karena influence ini juga berpengaruh ketika satu kerajaan itu menikahkan putrinya dengan kerajaan lain, jadi sentralnya akan selalu bergeser mengikuti dinamis lah gitu, Pak. Ya Gitu. kayak Jadi ini Eropa yang kan, Eropa kan dulu kan anu nggak ada batasannya kan, kerajaannya betul, bergeser-geser terus kan anunya. betul, Pak. Nah, kita kembali sekarang ke Borobudur. Nah, apa yang Anda lihat pada diri Borobudur itu sendiri? Eh, Lihat kalau yang kita lihat secara fisik ya, Pak ya, karena saya tidak mau nggak mau terjebak dengan suatu dikotomi yang ditaruh oleh Barat gitu kayak UNESCO gitu. Di UNESCO menetapkan Borobudur mempunyai 3 OUV. Jadi kalau istilahnya kayak diakui mempunyai tiga dari 9 OUV, Outstanding Universal Values. Tapi buat saya sendiri, Borobudur punya another universal values yang mereka nggak bisa lihat, ya kan? Yang mungkin nggak ada di kriteria UNESCO. Ya, Jadi jadi satu, anu ada kuantumnya di situ ya. jadi satu, yang pertama adalah karena konsep dari eh, Borobudur itu sendiri ya, kalau kita lihat di beberapa reliefnya itu adalah konsep mengenai bagaimana seseorang menjadi Cakravartin dalam 10 tingkat atau 10 tingkat bodhisattva tadi. Cakravartin itu adalah the universal ruler atau pemimpin dunia. Hmm. Dan orang itu harus punya dilindungi oleh Lokapala secara secara metafornya Nah, dilindungi oleh Lokapala. makanya Lokapala ini ini adalah the lokapala guardian of the konteksnya ini realms. kan. Anunya. Lah, Betul. lokapala sendiri itu apa? Apa artinya lokapala itu? Lokapala itu loka itu kalau kita bilang loka ya Pak ya itu kayak kalau sekarang jadi artinya jadi bergeser jadi lokasi, location itu loka. Oke. Kalau zaman dulu artinya realm atau bisa dibilang dunia juga. Pala itu pelindung Pak. Jadi Lokapala itu pelindung dunia. Nah, jadi singkat cerita, kalau saya memandang Borobudur itu sebagai simbol eh, leadership Nusantara di abad itu, bahwa akhirnya semua orang belajar di sana. Kita yang memberikan pengetahuan ke negara-negara lain, termasuk Cina, Cina dan lain-lain, loh Pak. Karena kitab-kitab yang dipaparkan di dalam relief-reliefnya Borobudur itu kan bisa dibilang paling lengkap ya sampai saat ini ya. Dan itu orang bisa banyak belajar dari situ di luar dari simbol-simbolnya. Dan menurut saya itu kayak perpustakaan ya Pak ya, kayak perpustakaan raksasa gitu. Hmm. Dan ini dibikin tidak menggunakan tulisan tapi gambar karena gambar itu universal kan Pak. Tidak perlu diterjemahkan. Jadi menurut Tidak saya ini sangat genius ya, lokal genius. anu Ya, piktografi berarti anu, betul, gampang. betul. Nah, kalau Anda bandingkan ya Borobudur dengan Prambanan. Itu kalau Anda dengan pendapat subjektif Anda sendiri, apa yang membedakan Borobudur dengan Prambanan? Sudah jelas kalau kita lihat ya dari strukturnya, Borobudur itu Mandala itu Budi sekali. Kalau kalau Prambanan itu Hindu sekali, ya kan? Tapi Pak, sebenarnya tidak bisa dikotakkan seperti itu. Karena kalau kita lihat di kandang kandang arcanya
Balai Konservasi Borobudur tuh ternyata ada banyak simbol-simbol Hindu yang tidak dipasang di Borobudur. Artinya apa? Di zaman itu sudah bercampur. Hmm. Jadi ada unsur Hindu di Borobudur dan ada unsur Buddhis di Prambanan kan di dalam ada Budanya, Pak. Meskipun luarnya ada ukiran-ukiran apa Ramayana, terus kemudian ada Oh, simbol-simbol di Garuda, dalam Wisnu. Prambanan ada Budanya. Yes, betul. Apa di Kenapa? mana? Saya nggak nangkap. Kalau yang di Borobudur oke, tapi kalau yang Prambanan Ya, ada di Budanya. dalamnya, ya betul. Jadi eh, ada banyak Pak. Jadi ada banyak elemen yang kalau kita lihat ini bercampur. Eh, di reliefnya Borobudur aja nih, kita lihat Borobudur dulu ya Pak ya. Oke. Itu ada taruhlah ada eh, ada gambar-gambar dari Dewa Buddhism di situ, tapi menceritakan soal kisah-kisah Buddha, ya kan? Dan konsep di Prambanan di dalamnya ada arca Buddha juga di situ, yaitu Ada. ada Pak Di mana? di salah satu sebentar saya lupa Iya, iya. karena saya Tuh. tidak dari Prambanan. Mm-mm. Ya. Nah, ini menarik karena saya belum pernah lihat itu. Iya, eh, in the end gini Pak, Lokapalani di Prambanan namanya Asadikpala, Apa? Astadikpala, Astadikpala. Dan elemen-elemen yang bercampur ini dikarenakan karena Borobudur dan Prambanan dibangun oleh suami istri kan, yang berbeda agama. Suami. Nah, Oh, ini itu waktunya sama. waktunya hampir sama, ya. Oh. Wah, waktunya hampir sama ya, Pak. Jadi kayak misal gini, nggak barengan persis, tapi waktunya eranya sama. Dan kalau kita lihat, Borobudur ini kan Prambanan ini kan Buddhis ya. Terus kemudian Prambanan itu di apa suaminya suaminya Prambanan ini Hindu. Ini berulang terus Pak. Patternnya tuh ada. Jadi pada waktu Ken Angrok dan Dedes misalnya, Angrok itu kan eh, Siwa ya, Siva Siva. Terus kemudian Dedes dari Buddhis. Kemudian pada waktu Majapahit berulang lagi, Gayatri Japatni itu Buddhis ya kan, karena dari ayahnya yang Vajrayana juga. Terus kemudian Raden Wijaya itu Siwa. Jadi waktu kita lihat ada Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Mangrua ya, di mana eh, sebenarnya Buddha dan Siwa adalah satu, itu sebenarnya menggambarkan lebih daripada apa yang kita persep. Mungkin menggambarkan bahwa kebersamaan ini udah ada sejak dulu, sejak lama. Itu poinnya di situ, Pak. Iya. Ya memang waktu saya ke Laos itu memang saya menemukan apa kuil-kuil yang ada siwanya tapi ada Budanya juga. Jadi Yes, campur itu di sana ya. Ada kuil Buddha tapi ada siwanya, ada Wisnunya, ada Hanumannya. betul. Ya kalau Thailand itu kan juga Hanuman kan berperan sekali. Karena Yes, walaupun rajanya mengakunya kan Buddhis. ya, Nah itu bagaimana? Kan betul. di Indonesia apakah sama seperti itu? Sama Pak, kalau menurut saya sama. Jadi kita nggak bisa mengotak-kotakkan ya. Kita kan waktu belajar sejarah selalu diajari bahwa oh ini lawan ini karena ini Hindu, ini Buddhis, dan lain-lain. Tapi ternyata nggak sepenuhnya benar. Jadi Hmm. eh, mungkin kalau ada kepentingan politik, ya ada kepentingan politik karena rebutan menjadi siapa yang jadi center mandalanya. Tapi apa namanya untuk kayak agama itu sebenarnya nggak pernah dipermasalahkan karena kita lihat banyak sekali kayak peninggalan-peninggalan yang mungkin kontradiktif dengan kepercayaan kita terhadap sejarah di masa lalu sekarang gitu. Iya, kalau kita bicara Hanuman ya, Hanuman itu kan Hindu, anunya, mestinya, Asalnya. Mm-mm. ya mestinya itu Ramayana kan. Tapi di Cina juga ada Sun cerita Wukong. Sun Gokong itu kan. Nah itu apakah memang ada benang merahnya juga di situ? Ada Pak. Kita melihat benang merahnya pasti ada. Jadi istilahnya kalau kita agak guyonan ya Pak ya. Kemarin kan ada biksu yang Pak Jaya kan kirim ke saya artikel tentang biksu yang berjalan dari Nah, Thailand kok, menuju iya, Borobudur itu ya perjalanan mencari kitab tadi Pak. tudong. Iya tuh. Anda tahu kalau di India
petilasan peradaban Buddha kan ada di Ajanta. Ya, Tapi Anda tahu kalau di Cina itu kan baru belakangan, yaitu di betul. Mogao. Iya, Pak. Itu Jadi, ada hubungannya enggak ini semua? Ini Ajanta, Borobudur dengan Mogao itu ada hubungannya enggak? kalau kita teliti seharusnya ada, karena begini, Pak. Di Lokapala Codex kan ada tentang beberapa naskah ya, manuskrip dari Jepang yang ditulis oleh Kukai, dan juga manuskrip yang ada di Cina sendiri yang menuliskan tentang biksu dari Jawa yang disinyalir dari Borobudur kan, dari abad ke-8 yang sempat ke Cina di zaman itu, namanya Aniagarbha. Nah, Aniagarbha ini ternyata di Cina kan namanya dia Bianhong, dan di manuskripnya Kukai ini yang membangun Shingon Buddhism, Pak. Jadi yang memperkenalkan Buddhism ke Jepang. Di manuskripnya Kukai, Himisumada Boden, dan dia menulis Itu satu kitab dari lagi yang lain. dinasti Sung ya. Abad Buddhis ke-8. masuk ke situ kan Sung kan, kalau Cinanya Iya. itu. Ya. Yang kemudian jadi Zen. Nah itu ada benang merahnya semua. Ada benang merahnya semua. Kenapa? Karena dari tulisannya Kukai ini, Pak, dan catatan Cina di saat yang sama, ternyata Kukai ini waktu umur 30-an belajar di Cina itu, dia ketemu sama biksu dari Jawa ini, Aniagarbha, yang kemudian setelah selesai belajar, Kukai balik ke Jepang buat bangun Buddhism. Ternyata si Aniagarbha ini atau di sana jadi Bianhong ini jadi royal monk di Cina, Pak. Jadi udah pasti pemikiran-pemikiran Buddhis Cina juga dipengaruhi oleh ajarannya Bianhong juga. Yang ternyata di sana si Aniagarbha ini yang biksu dari Jawa ini ternyata nulis manuskrip juga di sana yang di dalamnya ada penggambaran tentang Lokapala tadi, 8 pelindung. Jadi ini yang kita bilang kayak, wah ini berarti dulu istilahnya kok kita bisa main klaim ya Pak ya, Nusantara mempengaruhi dunia. Iya. Dan itu memang saya pun kalau waktu saya konsert kemana-mana, kalau saya kan datangnya dari Pentatonik. Pentatonik Jawa itu nggak ada di mana-mana, itu cuma di Jawa. Ya. Tapi kalau dihubungkan itu ada dengan Sabta toniknya Arab. Tapi itu lain lagi dah. Itu ya kan saya kembali. Tapi pentatonik Jawa itu ada tandingannya itu pentatonik Sunda. Nah, anehnya pentatonik Sunda dengan pentatonik Jepang itu sama. Nah, dulu saya pakai akal-akalan itu, yaitu si Bianhong itu tadi itu yang membawa pentatonik Sunda ini ke Jepang. Ya, karena pentatonik Sunda ini beda dengan pentatonik Cina. Nah, Jepang kan selalu mau niru tapi dia kalau bisa lain gitu kan. Nah, dia ambil yang Sunda bukan yang Cina dia ambil. Dan itu di dunia cuma ada dua, Sunda dengan Cina. Tapi itu musik lah. Tapi saya setuju bahwa kita lebih baik kita bilang kita mempengaruhi dunia, bukan kita dipengaruhi dunia. Ya, dan itu kan tujuan dari Anda bikin Lokapala Game kan itu sebetulnya. Betul, Pak. Betul, Pak. Ya, toh Anda mau we are the center of the Earth civilization. Betul, Pak. Nah, kemudian kembali lagi ke Borobudur. Menurut Anda, saya kan sudah pernah ke India. Saya melihat malah kalau dengan Angkor Wat jelas lebih bagus Borobudur. Tapi menurut saya Borobudur itu lebih bagus ketimbang candi-candi India. Kenapa bisa begitu? Padahal kan agamanya asalnya dari India kita. Tapi kenapa kita kok bisa lebih membuat satu monumen yang menurut saya, karena saya orang Indonesia, jauh lebih indah ketimbang candi-candinya India tuh menurut saya jelek-jelek itu ya, tapi itu subjektif saya ya, tapi
Kenapa Ya, menurut Anda yang bangun Borobudur itu siapa? ya. Kalau yang bangun udah pasti orang Indonesia, Pak. Oke, Tapi konsep konsep bangunan 10 tingkat yang dari Dasar Bumi Kasutra itu kemungkinan besar dipengaruhi oleh pemikiran Agniagarba atau Bian Hong tadi. Jadi Gunadarma ini kan fiktif. Gunadarma ini nggak ada, Pak, di dalam sejarah. Nah, kenapa itu indah? Kok saya bilang indah ya, dan simbol-simbolnya tuh banyak sekali simbol-simbolnya yang meaningful. Itu mungkin kalau secara kulit ya, saya bisa bilang kalau Indo itu kan campuran ya Pak ya. Mix race itu bisa lebih cantik daripada yang aslinya. Jadi ya, ini ya, 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 ya. pembangunan Borobudur ini menggabungkan tata cara atau konsep dari yang asli dari India, tapi juga diramu dengan Yes, apa ya, yang kita punyai di Nusantara ya, 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 gitu. ya, 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 saya setuju itu, teori itu setuju saya. Ya, ya, anunya bagus, anunya. Kamu memang pinter kok, kamu bisa bisa jawab terus ditanya apa bisa aja jawab kamu. Pinter Oke, ngeles Pak. ya. Nah, yang saya Anda ini kan sebetulnya kan kalau saya lihat kan bakat Anda kan besar sekali di bidang ilmu-ilmu pasti, fisika gitu ya. Kenapa Anda sekarang bisa mendadak menjadi seorang arkeolog? Kalau dibilang arkeolog enggak Pak, karena saya nggak punya keilmuannya, ya kan. Tapi tertarik dengan sejarah karena fascinating ya Pak ya. Kadang-kadang kalau kita lihat, oke kita suka fisika gitu misalnya, kita suka eksak, tapi ternyata di kebudayaan kita sudah ada, dan itu yang bikin jadi menarik. Maksudnya not necessarily the same atau maknanya sama, ya kan misalnya, tapi eh, secara esensi apa yang dibicarakan itu mirip. Misalnya kayak di Borobudur itu ada relief tentang, kalau kita sebutnya orang Jawa Lintang Kartika. Kalau di India mungkin dulu namanya Kartika ya. Dan itu Pleiades, the North Star. Agak lucu ya. Jadi kayak ternyata oh ini salah satu yang bikin ini yang membangun Borobudur ini dari kebudayaan maritim, Pak. Karena itu adalah bintang yang dipakai buat Iya, 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 iya. para nelayan. Nah, apa bintang itu di Borobudur ada? Ada Di mana? 7 bintang tuh ada. Ada Di tujuh. satu relief ada Pak, ada reliefnya, relief yang ada 7 titik ya. Dan itu kalau di konsep Hindu Buddhism memang ada Sapta Matrika juga atau Seven Sister ya, Pleiades. Jadi ini salah satu, sebenarnya salah satu universal values juga ya, bahwa bahwa oh dengan ada tandanya itu yang menandai nanti ada reliefnya di kiri itu siang hari, di kanan apa kayak malam hari gitu. Ini menandakan bahwa yang membangun Borobudur itu meskipun dia di tengah-tengah gunung, tapi yang membangun itu adalah kebudayaan maritim. Agak unik. Hmm. Dari tadi Anda memang tidak mau melepaskan diri dari maritim itu ya. Iya, karena kita nggak mau ada narasi yang kemarin waktu Xi Jinping ke Indonesia, Pak, presentasi di depan DPR, kemudian Xi Jinping menyebutkan tentang eh, jalur sutra maritim. Nggak ada itu, Pak, jalur sutra maritim, Pak. Itu jalur rempah itu. Jadi jalur sutra itu darat. Iya, jalur maritim Jalur rem, itu kalau jalur maritim itu maritim itu rempah. jalur rempah, Iya toh betul, kan betul, spice trail. dan saya baru pelajari ternyata itu juga di Arab kan belakangan ditemukan situs arkeologi di Al Ula itu Iya. medium salih itu ternyata Nabatean itu adalah yang pertama kali bikin dupa. Dan Hmm, pohon-pohon itu, pohon dupa itu, pohon cendana itu ternyata asalnya bukan dari Indonesia, tapi dari Arab. hmm, Itu itu keren sekali itu dan di situ memang apa sudahlah Cina bolehlah punya jalur sutra tapi sudahlah jangan jangan pergi ke jalur rempah itu bukan punya mereka itu anunya. Ya belakangan saya juga pelajari cengkeh kan. Itu cengkeh itu anunya hubungannya antara Ternate, Tidore dengan Zanzibar. Cina nggak yes. ada. Cina pedagangnya yang ikut-ikutan kemudian. Kalau sutra oke itu urusan mereka ada. Tapi kalau rempah
No way. Saya setuju itu. Anunya. Xi Jinping memang harus dengerin acara kita ini. Oke, nah kembali lagi. Sebetulnya oke, kita tahu konon Taj Mahal itu yang bangun kan bukan orang India. Memang yang suruh bangun kan Shah Jahan, tapi yang anunya pemahatnya itu orang Persia. Menurut Anda yang bangun Borobudur itu tukang-tukangnya itu orang mana? Campuran, Pak. Karena di sekitar Borobudur dan di Borobudur sendiri itu kan ada penanda ya, Pak ya. Penanda kayak misal kayak ini tuh rel bintang apa tuh ada semacam inscription tapi bukan inscription ya, kayak cuma penanda aja. Dan dari apa namanya kayak tulisan yang dipakai itu aksaranya tuh berbagai aksara, Pak. Dan bahasanya juga dari bahasanya juga macam-macam. Ada yang Tamil, ada yang Melayu gitu. Terus ada yang Pranagari. Jadi udah diverse sekali kalau kita lihat dari apa goresan-goresan di batu yang dipakai buat penanda Borobudur itu ternyata dulu diverse sekali. Itu ada di mana penanda-penanda itu? Ada Ter- Pak, kalau kita teliti kita lihat dekat ya Pak ya, di beberapa kan itu biasanya penanda-penanda itu mungkin pada waktu udah jadi reliefnya kan dihilangkan, tapi ada beberapa eh, batu itu yang nggak dihilangin, yang mungkin lupa dihilangin atau gimana gitu. Jadi, nah itu kita bisa lihat dari aksaranya kan kelihatan itu dari mana, dan kadang-kadang kalau ada bahasanya kelihatan dari bahasa mana Jadi gitu. kayak kalau sekarang pun kalau bangun bangunan-bangunan itu kan tukangnya kadang-kadang di semennya kan Ngasih tanda, iya betul, iya ya kayak toh. gitu Pak, Nanti sama Pak. Ivan Chen gitu kan. Iya. Oke, Anda pernah lihat penanda itu? Pernah Pak, karena kemarin tim tim kita kan tim yang mendigitalisasi Borobudur Pak, selama 3 bulan, 3 sampai 4 bulan lah kemarin. Mendigitalisasi Borobudur. Nah itu tolong Jadi semua reliefnya kita scan, laser scan, ya kan? Jadi kita punya datanya. Jadi suatu saat kalau misal nih Borobudur rusak, kita bisa recover lagi sesuai oh dengan Anda bikin tahun kemarin arsipnya. ya. Anda Betul, kita bikin arsip ya. dalam bentuk digital. Betul. Kok Terus hebat? kita juga Kok nge-mapping. kok Anda hebat sekali sampai dikasih tugas itu? Ya karena sayang sekali Pak, kita kan selama Enggak, kemarin yang waktu saya nyuruh dipanggil siapa? Yang nyuruh siapa? Pak Dirjen, Pak Irman Farid, Pak. Jadi Oh, eh, jadi Anda jadi dapat kemarin tugas resmi. ya Pak. Kok bisa? Ya karena selama ini kan ada banyak sekali direktorat yang buat pemeliharaan, tapi nggak ada sama sekali yang punya ide bagaimana kita bisa mempunyai data digitalnya supaya satu saat bisa di-recover. Itu Jadi saya jadi mengajukan diri. yang punya ide itu Anda. Ya, Kemudian Anda bilang sama Pak Hilmar, ya, ya, dan kemudian kita harus Pak bikin Hilmar menyambut baik dan Anda diberi tugas. betul, betul. Jadi Anda Jadi sudah masuk dalam tatanan arkeologi Nusantara toh sebetulnya. amin Pak, kita berarti tim pertama yang mendigitalisasi cagar budaya ya. Itu Anda Ya. cuma melakukannya Borobudur atau candi-candi lain juga akan dilakukan. Nah, kemarin itu sebenarnya kan ini kita lakukan 2021, Pak. Kita rencananya itu akan lanjut, tapi ternyata nggak dilanjutkan. Saya juga kurang tahu bagaimana, tapi sebenarnya kalau visi saya adalah membangun repositori digital supaya misal satu saat ada Transformers mau syuting di Borobudur gitu, misalnya ya. Nah, itu bisa pakai aset digitalnya, kementerian bisa pasang nama di film Hollywood tanpa ngeluarin biaya gitu loh sebenarnya. Nah, Jadi bisa tapi dimanfaatkan kan. tapi Tapi belum lanjut, Pak. Baru sampai Borobudur terus udah gitu. Jadi kayak oh, sebenarnya agak kecewa juga sih kayak karena kalau misal kayak kita punya ratusan candi dan itu takutnya rusak ya kalau waktu berjalan juga rusak. Jadi sayang sekali kalau nggak dilanjutkan sebenarnya. apakah kita sudah punya museum Borobudur? Sekarang sudah ada museumnya ya kan di Borobudur, tapi belum ada narasinya menurut saya.
Padahal semua, belakangan saya baru tahu Petra Mm-mm. itu barusan bangun loh museumnya. Oh iya, di mana Pak? Museumnya loh, ya bukan Petranya, Petranya kan sudah ada. Tapi Ya. museumnya itu dibangun. Bahkan belakangan banyak situs-situs arkeologi di sekitar Petra itu juga kemudian Hmm, masuk dalam museum itu. Karena itu ditemukan bahwa Petra itu kan cuma bagian dari satu peradaban yang jauh lebih tua kan sebetulnya. betul, betul, betul Pak. Jadi sebetulnya kalau kata mau bilang itu ya Borobudur itu peradaban Nusantara. Iya, bisa dibilang begitu Pak. Jadi kayak bisa dibilang bukan menunjukkan peradaban, tapi di beberapa reliefnya Borobudur itu menggambarkan bahwa kita jangkauannya udah sampai mendunia ya. Karena di situ ada relief kapal yang membawa hasil rempah kita ke luar negeri dan kemudian balik ke sini bawa orang asing gitu. Jadi kayak udah menjadi hub buat dunia di zaman itu. Bahwa orang asing. Ya, biksu gitu dibawa. Jadi kayak memang jadi dan kalau kita membaca dari beberapa manuskrip di Cina itu kan mencatat tentang Kunlun Po, Pak. Dan ini senada dengan apa yang tertulis di Prasasti Kedukan Bukit ya, yang berangka tahun 605. Di situ di manuskrip Cina ditulis kapal dari Jawa ini atau Kunlun Po ini karena Po itu kan dari perahu. Perahu itu perahu ya kalau kita ini ya bahasa kita. Itu bisa ngangkut 1.000 orang, 1.000 kuda, terus bawa pelihara ayam dan babi di atas kapal, dan bawa persediaan selama setahun. Artinya apa? Kalau mereka bisa berlayar dalam setahun dan mereka mampir di setiap port yang mereka lalui, sampai ditulis di Cina segala macam, ini berarti akulturasi budaya tuh berbeda dengan apa yang kita percayai dari teori-teori kemarin, Pak. Ada teori kesatria, ada teori Brahmana dan sebagainya. Tapi justru dari perdagangan ini itu ada akulturasi budaya. Kenapa? Karena mereka bercampurnya di dalam kapal. Itu kapalnya siapa? Kapal Jawa, Pak. Kunlun Po itu Kunlun itu Jawa, Pak. Kunlun itu Dan itu, Jawa. iya betul. Dan ini akar katanya mirip dengan yang dipakai di Yunani abad ketiga sebelum Masehi buat menggambarkan kapal dari Jawa ini. Kolan Depota. Jadi Kulon Depota. Jadi namanya jadi Kunlun. Terus Loh, padahal eh, kalau di cerita-cerita silat Kunlun itu kan, wah itu kan ano itu apa? Jawa, Pak. Kunlun. Kunlun itu Jawa. Oh, Sudah Kunlun itu Jawa. terkonfirmasi. Itu baru tahu saya. Kunlun itu Jawa. Oh, 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 oh. Jadi Oke. kalau di silat ada orang-orang Kunlun, Pak Jaya nanti bisa lihat pakaiannya. Kan beda dengan pakaian yang Cina. Itu Jawa maksudnya buat menggambarkan Jawa. Oh, betul Jawa itu ya. Iya, agak lucu ya. Ya, ya. Jadi betul istilah wana itu sebetulnya istilah yang pujian kan itu. Kita memang Ya, bunga dari selatan kan. Ya, betul. Buana, ya, betul. ya. Wah, wah, hebat ya. Ya, ya. Oke, apalagi yang Anda bisa cerita tentang Borobudur? Iya, jadi satu itu Pak. Jadi tadi saya lanjutkan dulu ya Pak ya. Jadi cara pandang kita terhadap Indonesia sekarang, Indonesia mau jadi apa di tahun 2045 ya, 100 tahun Indonesia, harusnya kita refleksi ya. Kita bukan mau mengagukan masa lalu, tapi Borobudur ini sebagai refleksi karena kita dulu pernah memimpin dunia ya dengan segala pemikiran kita, arsitekturnya dan sebagainya, keilmuan kita, dan kita harus jadi apa sampai 2045 itu aja sebenarnya. Jadi kayak dari ini misi yang dibawa oleh Lokapala sebenarnya. Di lain itu juga kita bisa lihat banyak prinsip-prinsip menarik ya yang secara kebetulan mungkin itu sama. Misal kayak perkembangan string teori kayak gitu, quantum teori itu juga ternyata tergambarkan di Borobudur gitu. Kan string Oke, teori kan nah ini hmm, mumpung Anda kan fisikawan kan. Nah, di eh, kalau nilai sejarah tadi perpustakaan saya setuju sudah itu oke. Nah, cuma hmm, itu kan Borobudur ada berapa berapa sub tingkat itu? 10 tingkat Pak. Oke, 10. Nah, itu di setiap tingkat itu apa ada jadi umpama apakah ini tingkat pertama itu bicara tentang ano fisika, tingkat kedua bicara tentang matematika, tingkat tiga bicara tentang biologi. Apakah pembagian itu ada? Enggak.
Nggak ada. Jadi ada pembagiannya, tapi lebih ke klasterisasi. Jadi kayak ada Kamadhatu, ada Rupadhatu, ada Arupadhatu misalnya gitu ya Pak. Tapi total 10 tingkat ini sebenarnya perjalanan manusia yang sebelum dalam mencari pencerahan misalnya kayak gitu. Jadi 10 tingkat perjalanan manusia untuk menjadi Cakravartin atau Bodhisattva. Tapi Dan kan dan untuk mampu membangun mm, Borobudur, mm, kan pasti dibutuhkan kemampuan matematikal maupun betul, fisika yang bukan sembarangan. betul, Nah, betul. apakah bukan artinya pada zaman itu kita sudah punya matematika Nusantara yang beda dengan matematika Yunani, matematika Barat, dan anu lain. Kita mestinya punya kan? Sudah Sudah ada Pak, karena gini, ada dua hal ya Pak ya. Di Lokapala Codex ada Pak, tentang Prahasti Nalanda yang ditulis kan, di situ dituliskan kan Balaputra Dewa ya, yang menjalankan istilahnya kayak dia nyumbang Nalanda itu sama kayak sebelum-sebelumnya, sama kayak kakeknya bahkan. Nah, berarti kan sudah sejak abad ke berapa tuh? Sejak abad kelima tuh kita sudah membantu membangun Nalanda. Dan Nalanda kita tahu universitas pertama di dunia. Ya, universitas pertama di dunia sebelum Oxford tuh Pak. Kenapa? Karena ada banyak 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 subjek di situ. Ada subjek tentang tentang meteorologi, tentang ilmu perbintangan ya. Terus kemudian ada tentang matematika, udah jelas. Dan kemudian ada subjek-subjek yang lain tentang Buddhism, Hinduism dan Nah ya, sebagainya. kalau di Nah, Nalanda itu kan terkategori. Nah, kalau di kita itu di Borobudur nggak kelihatan. Di Borobudur sebenarnya hanya menyoroti tentang perjalanan spiritual. Karena Ah, zaman zaman itu rupanya wisdom atau perjalanan spiritual itu lebih penting. iya, Istilahnya kayak IQ-nya itu lebih penting daripada eksakta. ya. Tapi bukan berarti nggak mengindahkan eksakta, Pak. Karena Loh, kalau enggak, kalau karena kantornya nggak bisa bangun Borobudur dong, anunya. betul, Ya betul. toh. Karena setelah belajar ilmu eksaktanya, mentalitasnya orangnya tuh harus juga dipupuk. Istilah kita sebut revolusi mentalnya ya, Pak, supaya Hmm. bisa memimpin dunia. Dan itu apa yang sebenarnya Borobudur tuh di situ. Nah, contohnya apa? Contoh yang paling gambaran yang paling apa namanya paling dekat ya untuk menggambarkan bahwa kita sudah mengenal matematika di zaman itu adalah di Prahasti Kedukan Bukit. Karena di Prahasti Kedukan Bukit itu ada eh, penggunaan angka nol dalam aritmatika itu pertama kali ya 100 tahun sebelum Cina Ah, di Borobudur ada. di Kedukan Bukit Pak. Nah Kedukan Bukit ini di Lokapala Codex ada itu nggak berhubungan langsung dengan Borobudur tapi kan prasasti Kedukan Bukit ini salah satu prahastinya Selendra. Bukan bukit. Ya benang merahnya di Selendra Anu kan ada karena di mana itu kedudukan bukit itu ada di mana? di Sumatera Pak. Bapak ini di Codex nanti ada di halaman ini Pak. Itu ada prasasti Kedukan Bukit sebentar ya Pak ya. Di halaman 15 Pak Lokapala Codex yang kiri kecil itu tentang Dabun Tahyang itu Prasasti Kedukan Bukit. Dan ada inskripsinya cukup lengkap. Nanti mungkin saya bisa kirimkan ke Pak Jaya. Di situ ada banyak tentang banyak lagi ya sebenarnya yang bisa kita gali dari situ. Itu Oh. hanya kita sebut secara secara apa? Secara singkat karena ada banyak yang bisa digali dari setiap prahastinya kita sebenarnya. Kayak misal kayak di situ eh, tertulis ada kapal-kapal yang dipakai itu 9 tingkat kayak gitu. Jadi Yang itu senada dengan apa yang dikatakan oleh oleh manuskrip di Cina. jadi angka nol itu sudah digunakan waktu itu. Sudah digunakan di zaman itu. Dan itu kalau nggak salah lebih dari 200 tahun sebelum Arab memakai angka nol dalam perhitungan. Jadi itu Oh. ada kemarin ada peneliti yang Tapi kan yang yang belakangan yang dalam membuat paper ini. penelitian arkeologi matematika kan katanya yang menemukan itu orang Cina angka nol, bukan Arab. Eh, Sebenarnya kalau lebih jauh lagi ya Pak ya, Ya itu di ini ya Greek ternyata Yunani sudah ada. Heeh. orang Jawa. Orang Jawa ya sudah menggunakan itu. Tuh. Hmm. Jadi sangat Sriwijaya. menarik. Mm-mm. Iya, memang ya, senangnya kita bicara arkeologi kan gitu. Karena kita ya tentang sejarah kan kita bisa punya pendapat yang
kita tidak bisa buktikan itu benar atau enggak, pokoknya itu memang debat kita. Ya, tapi oh ya 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 ya. Jadi, nah kalau gitu sekarang saya loncat ya. Kan belakangan tuh saya sedang melajari itu Ratu Kalinyamat. Katanya Ratu Kalinyamat itu kan pernah mengirim armada angkatan laut untuk membantu Malaka melawan Portugis. Dan Ya, yang kirimnya jumlahnya anu loh, nggak main-main loh, jumlahnya ratusan. Itu apa ada hubungannya dengan kemaritiman ini tadi? iya pasti ada Pak. Karena Kartu Kaliamat itu kan di dekat Jepara ya Pak ya. Iya, Jadi kayak memang tapi dia di abad ke-16 kalau nggak salah. 16 iya, atau 17 ya gitu. ya Jadi pokoknya zaman Portugis itu udah mulai kan. sudah zaman Portugis ya. Hmm. Dan sebenarnya di zaman Portugis itu pula kan kita sebenarnya selain Ratu Kalinyamat kan juga ada ini, ada Laksamana Kumalaya Hayati yang perempuan Ah, juga. tapi Jadi Laksamana kemarin itu lebih belakangan kan. Anunya. betul, betul. Nah, Nah, tapi maksud saya gini Pak, ternyata ada pemimpin-pemimpin wanita di Nusantara sebelum Kartini. oh iya, kalau itu jawaban betul. Ya kan, Iya, raja-raja wanita kita tuh jauh-jauh lebih hebat. Kenapa? Karena ya kayak Ratu Sima Tribuana, gitu Tribuana Tunggadewi juga kan. di Anunya. Jatunggadewi. Ya. Betul. Itu kan keren itu anunya. Ratu Sima misalnya sampai tercatat di Arab gitu. Dan Ah, ini menunjukkan bahwa dan banyak seperti kayak di apa ya kalau di Cina misalnya itu Wu Zetian ya, Empress Wu itu yang eh, emperor tapi perempuan juga yang mentahbiskan diri sebagai Cakravartin juga. Maksudnya eh, kita selalu yang bikin sedih Pak, ironisnya adalah kita selalu berjalan dengan narasi-narasi Barat. iya, kalau Ya kan? itu memang Kartini itu ya. narasi Barat. Nah, Iya, Kartini itu narasi kolonial. iya betul, betul. Ya, itu kan abandon yang harus sih. Betul. Ya, wah keren, nggak hebat kamu memang saya akui pengetahuan kamu luas sekali dan memang kamu tidak membatasi dirimu kepada sesuatu bidang, tapi merembet kemana-mana kan, ya situ. Nah, itu pun yang membuat kalian kemudian sebetulnya kan Lokapala Codex ini kan dibuat untuk menjelaskan latar belakang dari mahakarya kamu yaitu Lokapala. Iya, Pak. Ini di sini kalau saya lihat kan kamu mulai apa Maharani of Majapahit anunya Amungge Amungme, Detil Pak. Suku Nemang Amungme. apa Amungme, Pak. Amungme. Ya, suku tertua satu suku tertua di Papua, Pak. Oh, suku tertua. Di Papua yang gunungnya itu sebenarnya yang udah nggak ada tuh. Tempat mereka balik tuh udah nggak ada karena yang dihancurkan sama Freeport pertama kali. Grasberg. Oh, waduh, waduh. Makanya untuk pertambangan dihancurkan ya. Iya, jadi mereka nggak punya rumah buat balik lagi. Jadi kita sebenarnya, makanya saya bilang Lokapala ini sebenarnya bisa sebagai cermin ya buat kita lihat sendiri. Kita selalu berjalan dengan narasi-narasi kolonial, ya kan? Dari sejak zaman dulu kita dijajah sampai zaman modern, bahkan zaman Freeport masih sama, sampai sekarang juga sama. Isunya apa kemarin G20? Sustainability. Yang dijual apa? Teknologi motor listrik, mobil listrik. Ya sama aja gitu loh. Maksudnya kayak kayak ujung-ujungnya kita nggak pernah lepas dari penjajahan sih sebenarnya gitu. Iya, iya, penjajahan kebudayaan. Betul. Eight Virtues of Ksatria. Ini kenapa eight? Astabrata. Betul, Astabrata itu Pak. Jadi itu sebagai bukan antitesis ya, tapi sebenarnya sebagai eh, apa ya jawaban kita atas kebangkitan Jepang waktu itu dengan memperkenalkan Seven Virtues of Bushido. Oh. Jepang kan, Jepang kan, Jepang kan baru memperkenalkan Bushido itu 1908 dengan menerjemahkan bukunya Inazune Tobe yang ditulis di Amerika.
ke dalam bahasa Jepang. Nah, dari situ kemudian tahun tahun 1911 pemerintah Jepang membuat biografi Musashi. Jadi dari nilai 7 nilai Bushido dikristalkan ada simbolnya. Jadi ada brandingnya, ada ikonnya gitu, ada maskotnya. Maskotnya itu Musashi. Hmm. Karena orang pembaca kalau dia nggak tahu filosofi, kalau orang awam dia lihatnya kan ke orang karena relatable sama dia. Nah, dari situ kemudian baru berdampak 30 tahun kemudian ketika dituliskan novelnya, Musashi ini jadi novel oleh Yoshikawa Eiji. Karena di saat itu tahun 1930 ya, itu medium yang dibaca oleh banyak orang itu adalah novel. Nah, Hmm. makanya kalau sekarang misalnya 170 juta orang Indonesia itu main game, jadi medium sekarang untuk memperkenalkan nilai-nilai kekesatriaan ini dengan memperkenalkan banyak kesatria-kesatria dari Nusantara ini Hmm. adalah ya lewat game, Pak, gitu. Oke, oke, oke. Kemudian Konteks zaman, Pak. Maharani of Majapahit. Ini Anda Ya, pakai Wiwatikta. Prasna Paramita. Betul, Praja Paramita of Java, Pak. Itu anu dengan Tribuana Tunggadewi. Iya, betul. Jadi ada hubungan sebenarnya Praja Paramita ini kan transcending knowledge arti harfiahnya. Jadi transcending knowledge atau transcending wisdom. Nah, makanya Pranya Paramita sendiri of Java ya, itu kan seringkali dihubungkan dengan either Gayatri atau Tribhuwana Tunggadewi atau Dedes. Atau Ya, tapi itu Dedes, kan Dedes, Pak. oh dia Nah, itu karena mereka memang mempunyai garis yang sama, Pak, dari garis ibu. oh. Kemudian Hmm. ini Differences that Unite. Agni. Kenapa Anda pilih Agni? Karena Guning ya, pasti Pak Jaya lagi lihat Guning namanya, itu dari dua karakter dalam sejarah kita di abad ke-18 itu sebelum sebelum Diponegoro, itu Agni karena mereka itu memimpin pemberontakan terhadap Belanda, Pak. Jadi kalau Agni ya kan courage, bravery. Jadi meskipun mereka kalah jumlah dan mereka tuh kayak udah pernah dihancurkan ya, Sio Panjang tuh yang tinggi besar itu kok dari Babat Tanah Jawa kan orang Cina tinggi besar yang di belakang Raden Mas Garendi itu Sio Panjang atau kalau di Jakarta tuh Jalan Panjang tuh dari nama dia itu penyintas dari pembantaian 10.000 orang Tionghoa di Batavia oleh VOC. Terus dia lari uh, uh, ke Jawa Tengah diterima oleh Raden Mas Gerendi yang usianya 16 tahun. Kemudian berapa tahun kemudian mereka mengobarkan pemberontakan terbesar sepanjang sejarah Nusantara. Jadi perangnya sendiri 10 kali lipat perangnya di Ponorogo bisa dibilang. Jadi ini Dan sebetulnya Lokapala ini pelajaran sejarah Nusantara sebetulnya kan. terselubung, ya, Iya. ya Protector Pak. of the Animal, Yama. Kenapa? Jadi gini, ya apa kayak Yama ini kan Yamadipati Pak. Kalau di Jawa itu kan simbol dari keadilan ya. Jadi kayak keadilan itu balance, artinya apa kesetimbangan, sustainability. Dan ini yang kita ambil itu si Protector of the Animal ini namanya Kepala ini sebenarnya asal mulanya dari Pasupati. Nah Pasupati itu Oh, Pasupati. eh, Pasupati itu dari lore aslinya itu adalah the protector of animals, the lord of animals. Hmm. Maksudnya pelindung dari binatang-binatang. Jadi di kita bikinin cerita kalau kita dulu memang hidup dari berburu, tapi kemudian per- apa pemburu-pemburu ini kan juga kalau mereka akhirnya memburu buat tropi itu nggak sustainable. Nah, Hmm. ini kita ambil dari Pasupati, ya, yaitu maksudnya pemburu yang sudah menjadi pelindung binatang justru gitu. Hmm. Pasupati kan senjatanya Arjuna juga. Ya, ya, namanya sama Pak kebetulan. Nah, ini Tapi Pasupati itu sebenarnya tapi konsep saya lihat pre-Vedic ya. kemudian Anda mengambil Karna itu sebagai tokoh juga. Jadi anaknya Betul, The Son of Surya, Sena. betul, betul. Karena Kenapa? kita kita kan ingin menginspirasi Pak. Jadi kalau kita ambil tokoh dari mitologi, kita harus yakin bahwa value-nya itu value yang bisa diteladani. Makanya kita nggak pakai Arjuna di situ. Kenapa? Kenapa? Ya, Karena ya, kenapa Anda memilih Karna? jadi Arjuna ini kan the favor of God, ya kan? Kalau
karena ini kan dia orang dibuang ya. Jadi anak yang dibuang, kemudian dia diterima oleh Kurawa, ya kan? Dan dia eh, seumur hidupnya dia kan nggak berbakat Pak. Waktu kita lihat di cerita dia nggak berbakat, lawan Arjuna kalah, tapi dia nggak berhenti buat berlatih. Tapi singkat cerita sampai di Kurusetra, ya kan? Itu dia akhirnya bertanding sama Arjuna dan bahkan lebih tinggi karena dan sebelum bertanding dengan Arjuna pun, ya kan? Karena ini diminta buat ngelepas zirahnya dia. Ya bajunya. Zirahnya disuruh lepas sama Indra karena Indra kan membela membela Arjuna gitu. Iya karena Terus ditukerin sama Vasavi Sakti. hmm, Nah, waktu dia pulang ditanya sama Dewa Surya kan, zirahmu mana gitu loh, yang aku kasih kamu dari kecil. Kok nggak ada gitu? Dia bilang diminta sama Indra gitu. Lah, kamu tahu nggak kalau kamu nggak pakai itu besok kamu bakal kalah. Iya. Tapi kalau Dewa Indra minta ya karena supaya ya kalau Dewa Indra bahagia, saya juga senang. Terus ditanyain lagi, kalau kamu nggak pakai ini kamu besok pasti kalah dan mati ya. Besok kamu masih mau berperang? Karena bilang, iya, masih mau berperang. Kenapa? Karena saya tidak terlahir sebagai kesatria. Dia dibuang sama ibunya karena dia nggak terlahir sebagai kesatria kan. Jadi, at least besok saya mati sebagai kesatria. Jadi ini sifat yang di orang-orang yang di bawah nilai Surya ya Pak ya. Surya itu integrity kan dan disiplin. Jadi meskipun dia tahu dia bakal kalah, meskipun dia tahu dia bakal mati, dia nggak mundur karena dia konsisten gitu. oh, Itu karena Pak iya iya iya. Oke oke oke. Nah, The Sea Dwellers of Nusantara ini anu pakai anu baju. Anda seperti Kamerun ini anu anu baju. Iya, Kenapa? ya. Jadi kita pengen ngangkat ya, karena banyak dari apa namanya kayak Indonesia ini kaya sebenarnya. Ada Lamakera, ada suku Baju. Yang suku Baju ini jarang sekali diangkat, padahal mereka tuh istimewa sekali Pak. Cuman karena mereka sendiri juga udah lupa mereka siapa, akhirnya kita angkat di situ. Suku Bajo ini terkenal karena genetiknya mereka udah berubah. Mereka bisa lihat di bawah air, Iya, ya kan? bisa Terus bernapas mereka juga di dalam air. bukan bernapas sih Pak, tapi tahan nafasnya lebih lama, bisa Iya. sampai 15 menit. Nah, Ya, dia ini mereka kan saya kira ada hubungannya anu, apa teman-teman kita di Batu itu dengan ikan itu cupang, yaitu pakai gelembung. oh iya iya. Dan ini Nah, The ini Wave of Varuna, Lando. Lando betul. Namanya Lando. Lando ini bahasa Bajo Pak artinya badai karena Bajo ini Bajo sama ya, itu tercatat ribuan tahun bahkan di manuskrip-manuskrip di Cina. Oh ya, Ya, mereka sampai di sana juga. iya, Mereka apa istilahnya sea dwellers ya. Jadi memang mereka memang iya. memang Tapi orang laut. tapi waktu saya ke Brunei itu saya Mm-mm. juga ketemu masyarakat air itu. Ya, Jadi memang kelihatannya manusia ini yang hidup di pinggir air itu atau yang hidup di air lah itu memang memang mereka kemudian beda dengan kita. Anunya. betul, betul Pak. Nah, Pang, itu yang kita angkat dari suku Bajo adalah pola hidup mereka yang eh, sustainable Pak. Kenapa? Mereka oh, kan ya, ngambil ikan itu sampai mereka enggak, mereka nggak pakai jaring aslinya ya Pak ya, nggak iya pakai iya jaring. iya betul. Mereka pakai tombak dan sebagainya karena mereka hanya ngambil yang mereka butuhkan. Iya, Sakmadio. Betul. Kemudian Anda mengambil Danu Vayu ini Dayak. Ya, Kenapa? suku dari Dayak Ngaju. Jadi ini juga konsep preservation, Pak. Jadi kayak kita mau lihat bahwa di berbagai kebudayaan kita, terutama di Dayak itu ada beberapa suku yang punya punya peradaban kayak kayak ada hutan yang boleh dibudidayakan, terus kemudian ada hutan yang cuman boleh kalangan tertentu yang boleh masuk, kemudian ada hutan lindungnya yang Bahkan orang nggak ada boleh masuk hutan sama sekali. yang boleh dibakar. Kalau dibakar sebenarnya tergantung sama ini ya Pak tujuannya, karena kan eh, proses pembakaran itu kan gini, kalau apa namanya kalau daun-daun kering itu nggak dibakar satu-satu atau kebakaran langsung habis.
Ya, tapi kalau dipikir api itu kan sebetulnya bukan buatan manusia loh. Api Betul, itu dari betul, alam kan memang sudah elemen api itu sudah ada. betul, Kayak betul, Pak. Betul, kayak Pak. merapen itu kan, Betul, api betul, Pak. abadi itu kan bukan buatan manusia. Betul, Kan dulu betul. kan selalu orang bilang manusia yang bikin api pakai itu digini-gini kan itu kan. Ya, Tapi ternyata enggak ya. itu mereka banyak yang dari seperti teman-teman kita di Azerbaijan, api itu ada di bumi. Oh, iya. Ada pernah ke Kuwu, Belum, Pak. ada mesti ke Kuwu. Coba. Wah itu ngeri loh, Iya, beleduk iya. Kuwu. Baik, nanti pasti saya jadwal buat di Ya sana. itu termasuk dalam Lokapala itu nanti. Ya Iya. apa peran api? Ya karena di sini Anda juga Anda gunakan juga Agni itu tadi kan. Mm-mm. Iya. Ya, Mas, waktu yang membatasi kita, tapi saya harus akui ya, you are a great person. Makasih, Ya, Pak. Anda betul-betul manusia zaman Renaissance. Dan kalau di Islam itu manusia Baghdad al-hikmah. Ya, manusia yang tidak membatasi dirinya dengan ilmu, tapi Anda terus bergerak untuk mencari ilmu itu. Dan yang bagus Iya, itu Anda bukan itu untuk kepentingan Anda sendiri, tetapi Anda melakukannya untuk kepentingan negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Saya iya. kira Terima kasih, Anda Pak. you are on the right track ya, jalan terus ya. Dan ya saya tahu perjuangan Anda juga seperti Karna tadi ya lebih sering ya bahkan dihina-hina ya dianggap dianggap ya kamu kan sering dianggap orang gila juga kan Iya, ya tapi Anda buktikan bahwa kegilaan Anda itu jauh lebih waras ketimbang orang-orang yang merasa dirinya waras gitu. Ini mahakarya amin, Anda Pak. bagus sekali dan saya bersyukur saya tahu juga perjuangan Anda supaya Lokapala ini diterima dan akhirnya digamekan sebagai game asli Indonesia. Keren sekali, ini bagus Terima sekali kasih, dan Pak. Borobudur sebenarnya merupakan bagian dari ini semua. Jadi ada tujuan yang lebih tinggi yaitu supaya Indonesia kembali menjadi mercusuar umat manusia di planet bumi ini, di Marcapada ini. Siap, Keren. siap, Pak Jaya. Terima kasih, Tepuk Pak. tangan buat Ivan Chen.